Shalom, apa kabar? Saya percaya luar biasa selalu karena kita punya Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya tidak akan berbicara tentang COVID sama sekali. Jadi saya yakin kita semua sudah terlalu banyak mendengar tentang berita-berita tentang COVID. Di hari ini, pagi ini, saya hanya akan berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, kita percaya bahwa Dialah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ya, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang keadilan dan kasih. Ya, kita buka dulu dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-10. Saya akan buka banyak sekali ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya harap tidak ada yang tertinggal karena setiap firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu semua berkaitan. Luar biasa sekali. Di dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru itu selalu ada benang merah. Dan itu tidak pernah luput daripada Kristus itu sendiri yang menjadi fokus kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dengan jelas sekali tertulis bahwa inilah kasih itu, ya. Jadi 1 Korintus 13 yang tentang kasih, ya, Anda pasti pernah baca. Itu sebetulnya bukan definisi dari kasih itu sendiri dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 itu adalah manifestasi dari kasih. Amin. Ya. Kasih itu sabar, itu manifestasi. Kasih itu murah hati dan lain sebagainya. Ya, kasih itu memaafkan, itu adalah manifestasi dari kasih. Tetapi definisi kasih ini di ayat ini 1 Yohanes 4 ayat 10. Apa kasih itu? Kasih itu bukan kita. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, bukan Anda, bukan saya yang telah mengasihi Allah, tetapi Dia yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kita harus kuat dulu di sini nih Bapak Ibu Saudara. Kita harus betul-betul firm berdiri di atas kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kasih itu bukan tentang kita yang berbuat untuk Tuhan, tetapi kasih itu tentang Tuhan yang berbuat untuk kita. Itu dia, pertama. Nah, sekarang gini, misalnya ada seseorang yang bengis. Ya, Anda bisa bayangin kalau ada orang yang pemarah, orang yang pendendam, suka memaki, bahkan suka memukul. Saya mau tanya, Anda betah nggak berlama-lama dengan orang seperti itu? Nggak betah ya? Normalnya sih nggak betah gitu. Tetapi kalau ada orang yang lemah lembut, ada orang yang penyayang, ada orang yang penuh kasih, murah hati, Anda mau nggak bersahabat sama orang seperti itu? Anda mau nggak berlama-lama, betah nggak sama orang yang seperti itu? Ya, pasti semua orang mau ya. Nah, apa yang kita tahu tentang seseorang itu sangat mempengaruhi respon kita terhadap orang tersebut. Ya. Begitu juga terhadap Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, sayangnya banyak orang itu mendapatkan informasi yang salah tentang Tuhan. Ya. Banyak orang yang memberitakan seperti begini, bahwa Tuhan memberikan hal yang buruk, Tuhan mengizinkan hal yang buruk, bahwa Tuhan mengizinkan Anda kecelakaan, bahwa Tuhan memberikan sakit sebagai teguran karena Anda tidak taat, bahwa Tuhan yang membuat Anda kehilangan pekerjaan, Tuhan yang mengambil pasangan Anda, Tuhan yang mengambil anak Anda, Tuhan yang ini sebagai teguran, sebagai hukuman bahwa Anda itu tidak terlalu baik, Anda tidak cukup baik, Anda tidak terlalu begini dan begitu, bahwa Tuhan yang mengirim belalang pelahap, bahwa Tuhan yang mengambil harta benda Anda, Tuhan yang membuat Anda miskin, Tuhan yang membuat bla 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 bla, begitulah pokoknya ya. Sehingga akhirnya gak heran banyak orang yang tidak mau berlama-lama dekat sama Tuhan. Kalau Tuhan aja kayak begitu, mendingan saya dekat sama yang lain. Nah, padahal firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah provider, penyedia. Dia adalah penyembuh.
Dia Bapa yang baik, penasihat ajaib, batu karang yang teguh. Dia adalah pembawa kemenangan yang memberikan kemenangan kepada kita. Jadi kalau Anda tahu siapa Tuhan yang Anda sembah, Bapak Ibu Saudara, Anda tidak mau lagi hidup di dalam agamawi. Anda tidak mau lagi hidup di bawah tekanan pernyataan-pernyataan yang salah tentang Tuhan. Gitu. Nah, kembali lagi tentang keadilan dan kasih. Ya, saya mau sampaikan itu dulu. Yang pertama supaya kita betul-betul settle dulu bahwa Tuhan adalah kasih. Ya, nah ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu mengasihi, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang memberikan balasan. Jadi Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil, artinya Tuhan yang akan memberikan balasan. Nah, konotasi dari balasan yang seperti ini itu cenderung negatif, Bapak Ibu Saudara. Saya kesaksian dulu ya, waktu saya pernah pelayanan di Sulawesi. Saya duduk makan siang bersama dengan Ibu Gembala dan beberapa pengerja dari gereja tersebut. Nah, Ibu Gembala itu menceritakan kepada saya betapa dia sakit hati, betapa dia kecewa kepada salah satu jemaatnya. Jadi jemaatnya ini mengajak bisnis, ya. Tahu-taunya ditipu, Bapak Ibu Saudara, ya, ditipu, dan bukan hanya diambil uangnya si Ibu Gembala ini, ya, saya setuju itu perbuatan yang tidak baik, ya. Bukan hanya diambil uangnya, bukan hanya ditipu, jemaatnya ini bahkan mempengaruhi gerejanya, teman-teman gereja yang lain untuk memusuhi si Ibu Gembala tersebut. Jadi setengah dari jemaat dari gereja itu pergi. Jadi udah tidak sepenuh sebelumnya gitu, ya. Nah, Ibu Gembala itu cerita sama saya betapa dia, saya kecewa, saya marah gitu ya. Lalu ada pengerjanya yang bilang kayak gini, tenang Bu, Tuhan yang akan balas. Waduh, pernyataan seperti itu cenderung melegakan ya nggak sih? Tenang Bu, Tuhan yang akan balas. Karena langsung yang muncul di pikiran kita ada sesuatu yang buruk pasti akan terjadi sama orang tersebut, karena Tuhan yang akan balas gitu. Ya, itu seringkali kayak menenangkan kita, menguatkan kita. Oh iya, amin gitu. Nah, lalu saya pelayanan di sana selama 2 minggu. Sebelum pulang, Bapak Ibu Saudara, kita makan lagi. Dan Ibu Gembalanya cerita lagi sama saya dan beberapa pengerja. Saya dengar dia kecelakaan, jatuh dari motor sampai sampai lecet di mulutnya gitu. Tuhan yang balas. Wow, gitu kan ya. Cepat sekali doanya dijawab gitu. Maksudnya untuk saya baru dengar 2 minggu yang lalu, terus dibilang Tuhan akan balas. Kejadian 2 minggu kemudian bahwa orang tersebut kecelakaan, jatuh dari motor. Nah, inilah keadilan, iya gak sih? Karena dia sudah berbuat buruk sama saya, Tuhan balas dengan sesuatu yang buruk juga. Nah, saudara pertimbangkan arti kata keadilan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, Tuhan pengasih, Tuhan kasih adalah kasih, dan Tuhan yang adil. Nah, arti kata keadilan yang lazim zaman sekarang ini mengarahkan kita memandang Tuhan dengan cara yang bertentangan dengan naturnya yang sejati. Apa natur Tuhan yang sejati? Itu kasih. Gembala yang baik, yang mencintai gitu. Nah, keadilan ini biasanya suka yang kita pikir selama ini itu bertentangan dengan ini semua. Fokusnya adalah ganti rugi atau membalas orang yang bersalah dengan hukuman yang setimpal. Nah, bila kita mencocokkan Tuhan dengan pola ini, kita akan melihat Tuhan sebagai hakim, Tuhan yang menuntut pembalasan dan selalu siap untuk menghukum. Dan kalau Tuhan bisa menghukum siapapun, Tuhan bisa menghukum kita, saudara. Kalau Tuhan bisa menghukum, ya, Anda bisa bayangin gak kayak apa hukuman Tuhan itu? Mengerikan sekali. Nah, waktu ponakan saya masih kecil, saudara, saya mencoba untuk bermain sulap. Saya berhasil membuat dia tertawa dan terhibur gitu ya. Nah, seperti yang saudara tahu bahwa kunci atau trik dari bermain sulap itu adalah mengalihkan perhatian, ya enggak sih? Berpura-pura memegang sesuatu di tangan kanan, padahal megangnya di tangan kiri. Membawa orang untuk melihat ke arah sebelah sini, padahal aksi yang terjadi sebetulnya di sebelah sana. Gitu.
Nah, inilah yang namanya agamawi. Agamawi selalu mencoba untuk membawa kita kepada yang lain selain Kristus. Entah itu diri sendiri, kekuatan sendiri, hasil yang diperoleh. Ya. Jadi bayangkan ada sesuatu yang penting dihilangkan di sini, saudara. Unsur yang dihilangkan itu adalah kasih Yesus, kasih Kristus, Yesus itu sendiri. Nah, sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat di sini, bicara tentang keadilan dan kasih. Benar gak sih hal seperti itu? Perlu gak sih kita tetap membawa konotasi keadilan yang seperti itu? Kita buka dalam Matius 16 ayat yang ke-27. Matius 16 ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wow, saudara, kalau kita tidak paham tentang ayat ini, kita akan langsung telan mentah-mentah bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu membalas perbuatan. Ya, jadi segala sesuatu itu, kalau misalkan kita berbuat baik, Tuhan akan lakukan sesuatu yang baik. Kalau kita lakukan yang buruk, Tuhan akan lakukan yang buruk gitu. Nah, jadi saya mau mengajak Anda semua untuk melihat di sini bahwa Tuhan tidak pernah mengajar sebuah hubungan dengan Dia berdasarkan perbuatan. Saya mau ajak Anda untuk setuju itu dulu. Bahwa kita ini hidup di bawah kasih karunia, bahwa kasih itu bukan kita yang berbuat untuk Tuhan. Bahwa kasih itu adalah tentang Tuhan yang berbuat kepada kita. Ya, saya akan ulang-ulang ini terus kepada Anda Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahwa ini adalah tentang aku yang melakukan buat kamu, bukan kamu yang melakukan buat aku. Kalau kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan, itu adalah karena respon. Bukan karena syarat. Amin. Yang Anda lakukan hari ini Bapak Ibu Saudara, yang Anda lakukan saat ini, ibadah, pelayanan, ya, berbuat baik, itu bukan syarat. Itu adalah respon, itu adalah ucapan syukur. Karena apa? Tuhan sudah melakukan terlebih dahulu sama saya, makanya sekarang saya mau melakukan ini. Ini bukan syarat. Ibadah ini bukan syarat. Ibadah ini adalah ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Anda sangat berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan baik. Saya mau menyanyi, saya mau melayani, saya mau berbuat baik sama orang. Itu dia. Nah, mari kita teliti di sini bahwa apa sih maksudnya dalam Matius 16 ayat yang ke-27 itu. Nah, ternyata bahwa kutipan dari Matius 16:27 ini itu adalah benang merah dari kitab Mazmur. Nah, coba kita lihat Mazmur 62 ayat yang ke-12. Mazmur 62 ayat yang ke-12. Oh, yang ke-13 berarti. Berarti yang ke-13. Ya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sama kan dengan Matius 16 ayat 27 tadi yang kita baca. Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, sekarang kita lihat deh Mazmur 62 ini. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda judul perikop dari Mazmur 62? Ada yang tahu? Coba bisa di-scroll ke atas. Bicara tentang ketenangan. Mazmur 62 itu bicara tentang ketenangan di dekat Allah. Ya. Jadi Mazmur 62 ini bicara tentang istirahat. Tentang tinggal tenang. Bukan tentang berusaha. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 1 dan yang kelima. Mazmur 62 ayat 1 dan yang kelima. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tenang.
Dia adalah ketenangan kita. Dia adalah harapan kita. Lagi Mazmur 62 ayat 6 sampai yang ke-8. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Wow. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut Daud, penulis dari Mazmur 62 ini, perbuatan yang mendapat balasan dari Tuhan adalah tenang. Adalah istirahat di dalam Dia. Menikmati kasih Tuhan. Daripadanya kita menemukan tempat perlindungan. Jadi pada saat kita mengerti bahwa ketenangan itu hanya dari Tuhan, bahwa kedamaian itu dari Tuhan, kita hanya mencari dari Tuhan, disitulah kita akan menemukan kekuatan. Bukan dengan panik sana sini, ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita tidak diperlakukan tidak adil oleh orang lain, lalu kita menceritakan kemana-mana, dia begini, dia begitu. Ya. Bukan pada saat kita mendapat perbuatan yang tidak baik, lalu kita panik dan kita menyalahkan diri kita, menyalahkan orang tua, menyalahkan siapapun, marah-marah. Gitu. Bukan seperti itu responnya kita seharusnya. Tetapi respon kita adalah tinggal tenang. Respon kita adalah istirahat, menikmati kasih Kristus. Ini adalah fakta Injil yang luar biasa, saudara. Ya. Saat Daud mengatakan engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya, itu yang dimaksudkan adalah ucapannya Tuhan. Ya. Makanya di Mazmur 62 ayat yang ke-12 dan yang ke-13 kita buka lagi. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, lalu yang ke-13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi inilah artinya Tuhan membalas perbuatan itu bukan ketika kita mencoba untuk melindungi diri kita, bukan pada saat kita mencoba untuk membela diri kita, bukan pada saat kita mencoba untuk berbuat yang sama seperti yang orang lain perbuat kepada kita. Tetapi ini tinggal tenang. Istirahat di dalam kasih Kristus. Inilah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kekuatan, harapan. Lalu ada lagi saudara. Kita lihat di dalam Yeremia. Luar biasanya Yeremia juga mengutip ucapannya Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Kita buka Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk apa? Memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Loh kok perbuatan lagi. Padahal kan ini bukan tentang perbuatan kita, ini tentang perbuatan Tuhan sebetulnya. Tapi apa sih arti dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Yuk, biarkan Alkitab yang menafsirkan Alkitab itu sendiri. Kita naik ke atas di ayat yang sebelumnya, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Perbuatan apa sih yang Yeremia maksudkan di ayat tersebut yang akan mendapat balasan setimpal? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wow. Ini yang akan mendapat balasan dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Jadi, perbuatan yang akan mendapatkan balasan dari Tuhan adalah kita tinggal tenang. Istirahat. Nikmati kebaikan Tuhan.
nikmati kasih Kristus. Atau bisa dibilang, enggak ngapa-ngapain. Anda hanya, Tuhan, aku berserah kepada Engkau Tuhan. Pada saat ada sesuatu yang tidak enak terjadi kepada kita, dan itu akibat dari perbuatan orang lain, Anda tidak memikirkan hal yang buruk untuk orang itu, yang Anda lakukan hanya tinggal tenang dalam Tuhan. Karena ada harapan, ada kekuatan, ada kebangkitan yang Anda akan terima dari Tuhan. Perkara orang itu sudah, ya, kita tidak punya hak apa-apa untuk mendoakan hal yang buruk sebetulnya terhadap orang lain, betul gak sih? Yang kita tahu, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun dunia mencoba untuk nurunin kita. Inilah hebatnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Inilah makanya kenapa kita gak akan pernah mau untuk fokus kepada yang lain selain kepada Kristus. Karena Dia adalah harapan kita. Dia adalah kekuatan kita. Apapun yang terjadi saat ini, di season ini, di musim ini yang tidak enak, saya tahu, saya bisa mengandalkan Tuhan. Saya bisa menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Ya. Jadi, bila disatukan nih, Anda akan melihat bahwa sang nabi, Yeremia, lalu pemazmur, Daud, sama-sama mengatakan bahwa kita menerima balasan karena kita hanya mempercayai Tuhan. Titik. Beristirahat, tinggal tenang. Ya. Anda tidak akan dipermalukan. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Anda tidak akan pernah dipermalukan. Anda yang bersinar, saudara. Ya. Nah, kembali lagi yuk. Kita lihat di Matius 16. Matius 16 yang tadi, yang ke ayat yang 27. Perbuatan spesifik apa yang Yesus maksudkan itu, saudara? Ya. Nah, ini kan ayat 27. Nah, di ayat yang sebelumnya udah dikasih tahu, yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa saudara? Wow, ini dia ternyata perbuatan yang akan mendapat balasan. Ya. Yaitu apa? Ketika kita menyangkal diri, lalu kita memikul salib dan mengikut aku. Nah, saudara, saya mau mengajak Anda untuk melihat arti dari 3 hal ini. Menyangkal, mikul salib, dan mengikut Tuhan. Saudara, apa sih arti dari menyangkal diri? Ya. Seringkali orang mendefinisikan 3 poin ini sebagai satu penderitaan. Kamu harus menderita banget gitu ya. Itu kamu melakukan ini. Menyangkal diri itu artinya menderita gitu. Mikul salib artinya menderita. Mengikut Tuhan menderita. Pokoknya semua tentang penderitaan. Rata-rata seperti itu ya yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Tetapi ada hal yang melegakan di sini, saudara. Bahwa Injil itu selalu akan membuat kita dikuatkan, membuat kita diteguhkan, membuat kita diyakinkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan luar biasa. Arti dari menyangkal diri, saudara, sebetulnya hanya sesederhana kita berhenti percaya sama kekuatan diri sendiri. Itu arti menyangkal diri. Kita berhenti untuk memakai kekuatan sendiri. Itu arti menyangkal diri. Artinya bahwa saya nggak mau pakai kekuatan saya. Saya mau pakai kekuatan dari Tuhan. Saya hanya mau percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya untuk tinggal tenang, saya akan tinggal tenang. Itu arti menyangkal diri, saudara. Berkata tidak kepada hubungan yang berbasis kepada agamawi. Ya, yang saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu. Untuk buktikan ini, saya harus buktikan kekristenan saya harus buktikan kerohanian saya. Selalu berdasarkan kepada perbuatan. Inilah arti, kalau kamu menyangkal diri, kamu akan mendapatkan pembalasan. Stop percaya sama kekuatan sendiri. Saya suka ingat gitu ya dulu.
sebelum saya paham tentang arti menyangkal diri ini, itu selalu tentang penderitaan, apalagi kalau konteksnya pelayanan. Saya kan penginjil Bapak Ibu Saudara ya. Nah, pada saat saya diundang ke satu kota kecil, nah saya dijemput sama beberapa anak muda pakai mobil yang cukup bagus, ya, pakai mobil yang cukup bagus untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah desa pedalaman yang jauh sekali, ya, jalannya berkelok-kelok dan sangat cukup bahaya gitu ya. Tapi pakai mobil yang cukup bagus tuh, ya. Mereka sewa mobil yang enak lah. Nah, begitu sampai di tempat pedalaman itu, Anda tahu pendetanya bilang apa? Anak muda nggak menyangkal diri, pakai mobil bagus, ayo dong, ayo sangkal diri, pelayanan, ya, pakai AC, gitu-gitu. Saya pikir kayak gitu, tahu nggak, selama ini gitu. Harus semenderita mungkin kalau pelayanan, ya. Mungkin pikirannya adalah harusnya pakai mobil yang reot gitu ya, di tengah jalan mogok, didorong, wah, menyangkal diri abis tuh, ya. Anda lulus penyangkalan diri, ya. Gak mau pakai yang AC-AC, pakai yang panas-panas gitu ya, gitu. Pikirannya kayak gitu, tahu nggak? Ya, apalagi nih, sangkal diri. Misalkan mau pergi kemana, gitu. Jangan pakai mobil lah, pakai angkot, sangkal diri. Nggak ada hubungannya, gitu. Nggak ada hubungannya, sangkal diri sama soal transportasi. Nggak ada hubungannya sama sekali, gitu. Atau gini, ayo, walaupun saya setuju ya, kadang-kadang saya setuju, tapi bukan urusan teologis, itu urusan kesehatan aja. Ayo sangkal diri, jangan makan babi, gitu. Banyak-banyak, ya. Sangkal diri. Gak ada hubungannya sebenarnya dengan sangkal diri itu loh, Bapak Ibu Saudara. Itu urusannya dengan kesehatan, bukan urusan teologis. Ya. Kalau tidak baik untuk kesehatan ya jangan makan gitu. Tapi tidak pakai dengan kata sangkal diri. Gak boleh makan ini, sangkal diri. Akhirnya jadi rancu gitu. Padahal arti dari sangkal diri adalah saya tidak mau pakai kekuatan saya. Saya hanya mau percaya sama Tuhan. Titik. Sederhana. Cuma orang buat begitu rumitnya gitu. Yang kedua, arti pikul salib. Apa itu Bapak Saudara? Sama nih, arti pikul salib orang-orang suka sambungin dengan penderitaan sampai berdarah-darah atau sampai bagaimana gitu ya. Nah, arti dari pikul salib di sini adalah sesuatu yang indah. Haleluya. Ini adalah panggilan untuk kita menerima kasih Tuhan, Saudara. Arti dari pikul salib adalah sebuah tawaran dari Tuhan untuk ayo terima kasihku yang sempurna gitu. Karena salib adalah tempat di mana Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya. Amin. Kasih karunia Tuhan dicurahkan pada saat dia tergantung di kayu salib. Gitu. Itu adalah tawaran Tuhan. Ayo, terima kasihku. Terima kasihku, jangan terima kasih yang dari dunia. Kasihku sempurna, kasihku tanpa syarat, kasihku tidak berkesudahan. Terimalah. Ini arti pikul salib, Saudara. Karena pada saat disalib, ya, di situ ada sebuah pertempuran antara dosa dengan kasih, di mana dosa ya bertemu dengan kasih. Tapi puji Tuhan ya, kasih yang menang. Dosa kalah, iblis kalah, kutuk kalah, sakit penyakit kalah. Yesus menang. Dan ketika Yesus ada dalam Anda lebih dari pemenang. Anda tahu gak arti dari lebih pada pemenang itu karena apa? Karena Anda itu gak ngapa-ngapain. Yang ngapa-ngapain itu Tuhan di kayu salib. Anda paham di sini Bapak Saudara? Tuhan yang habis-habisan di sana. Tuhan yang berkeringat di sana. Tuhan yang berdarah-darah di sana. Anda cuma begini. Kita di sini cuma begini, ngeliatin. Kita nggak ngapa-ngapain, tetapi kita menang. Nah, karena Tuhan yang ngapa-ngapain, Tuhan yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Jadi arti lebih daripada pemenang itu sebetulnya sesederhana Anda nggak ngapa-ngapain, tapi Anda menang gitu. Makanya Anda lebih daripada pemenang. Saudara,
ini bukan tempat adu kuat salib itu. Tuhan menang, kasih menang. Jadi ketika kita mendengar arti kata pikul salib, saudara, itu tentang Tuhan. Ayo, kamu udah capek kan selama ini pakai kekuatan kamu sendiri? Ayo, kamu udah capek kan selama ini larut di dalam kekecewaan? Terimalah kasihku. Terimalah cintaku yang sempurna ini. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Anda. Bukan tentang Anda harus berjerih lelah. Yang terakhir, mengikut aku. Ya. Mengikut aku ini adalah, saudara, menerima keintiman dengan Kristus. Ketika Tuhan bilang, ikut aku. Ya. Setelah engkau menerima kasihku, kita terima. Wah, Tuhan terima kasih. Tapi Tuhan bilang, ayo ikut aku sekarang. Jadi muridku. Berjalan bersama denganku. Ya, ini adalah tentang keintiman dengan Kristus. Tuntunan dari Roh Kudus. Percaya akan firman-Nya. Haleluya. Saya kalau baca ayat ini saudara, dulu tuh kalau nggak ngerti, saya tuh bicara, ini cuma pikirannya tentang menderita. Tidak, ini tentang kedahsyatan kasih Tuhan. Saya mau berhenti pakai kekuatan sendiri, saya mau menerima kasih Tuhan, dan saya mau mengikut Tuhan. Karena saya tahu saya tidak akan dipermalukan. Karena saya tahu kalau Tuhan bersama dengan saya, siapa lawan saya? Haleluya, saudara. Saudara diberkati? Amin. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Ya. Jadi pada saat Anda dengar sangkal diri, artinya gimana? Percaya Tuhan. Dah, titik. Pada saat Anda dengar pikul salib, oh itu aku terima kasih Tuhan. Aku hanya menerima kasih Kristus itu. Karena salib itu adalah tentang kasih-Nya yang dicurahkan buat saya. Ketika ada perkataan bilang, ayo ikut Tuhan. Apa jawaban Anda? Anda akan bilang, oh ya, itu adalah keintiman saya dengan Tuhan. Saya mau intim sama Tuhan. Saya mau bersayang-sayangan sama Tuhan. Saya mau menikmati kasih mesra dengan Kristus. Itu dia. Wow. Dan makanya Tuhan bilang, ada balasannya. Balasannya apa? Ketenangan. Balasannya apa? Ada kekuatan. Ada harapan. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Gak selalu tentang uang. Akan dapat uang banyak. Enggak. Langsung akan dapat jodoh, enggak juga gitu ya. Tetapi sebelum dapat jodoh ada ketenangan gitu ya. Sebelum dapat berkat financial ada harapan. Ya. Itu yang paling penting saudara. Ya. Sehingga berkat materi yang di dunia ini yang kita lihat itu enggak ada apa-apanya dibandingkan Kristus itu sendiri. Karena banyak orang udah ketemu jodohnya, belum tentu bahagia. Karena banyak orang punya berlimpah-limpah uang di rekeningnya, enggak bahagia. Bukan itu kebahagiaannya ternyata. Tetapi apa? Ketenangannya di dalam Kristus. Kekuatannya di dalam Kristus. Haleluya. Ya. Mengucap syukur, Tuhan itu luar biasa. Saya mengundang pemain musik untuk boleh maju ke depan. Saudara, ada satu kisah yang terakhir yang saya akan ajak Anda untuk lihat di sini. Lukas 22. Lukas 22 ayat 56 sampai yang ke-61. Saya suka terharu loh kalau baca ayat ini, Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara, tentang kisah ini. Saya suka, Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia.
Tapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara, seringkali orang mengartikan bahwa pandangan Tuhan kepada Petrus di ayat yang ke-61 itu ya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Itu adalah tatapan yang penuh dengan amarah. Tatapan yang kurang ajar kamu. Gitu. Seenaknya kamu. Kurang lebih seperti itulah orang-orang suka mengartikan ini. Tapi tahukah Anda ya, bahwa ketika Petrus ditatap oleh Tuhan seperti itu bukan tatapan hukuman. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bahwa pada saat itu Yesus berkata kepada Petrus bahwa Petrus, ingat, aku tetap mengasihi kamu sekalipun kamu meninggalkan aku. Itu adalah tatapan yang berkata bahwa Petrus, ingat, aku sudah memilihmu. Dan rencanaku atas hidupmu tidak akan pernah gagal. Sekalipun kamu menyangkal aku. Bukankah ini juga terjadi kepada Adam, saudara? Ingat pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu mereka berdua ketakutan. Mereka mencoba untuk menutupi aurat mereka. Dan pada saat itu Tuhan berkata gini, Adam, di manakah engkau? Tahukah Anda bahwa pertanyaan itu bukan pertanyaan untuk menghukum? Pertanyaan itu bukan pertanyaan untuk meminta tanggung jawab. Pertanyaan itu adalah berkata seperti ini, Adam, sekalipun kamu tidak percaya sama aku mengasihi kamu. Makanya aku datang mencari kamu. Itu adalah pertanyaan yang berkata seperti ini. Adam, sekalipun kamu meninggalkan aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Itu adalah sebuah pertanyaan yang artinya begini. Adam, walaupun kamu tidak setia, tapi aku. Haleluya. Sekalipun Anda dan saya tidak setia, Tuhan berkata, aku tetap setia, sebab aku tidak bisa menyangkal diriku. Saudara, kalau Anda punya Tuhan yang seperti ini, bisakah Anda hidup tanpa Dia? Kalau Anda tahu Anda punya Tuhan yang seperti ini, bisakah Anda untuk pergi meninggalkan Dia? Tidak bisa. Karena Anda tahu, ya ampun, Tuhan baik banget, Tuhan luar biasa banget. Aku tidak akan pernah mau lagi tinggalin Tuhan. Aku gak akan pernah mau lagi jauhin Tuhan. Aku hanya mau dekat sama Tuhan. Saudara, inilah luar biasa ya Tuhan. Tidak peduli seberapa hebat kesalahan Anda, Tuhan tidak pernah datang dengan penghukuman atau penghakiman kepada Anda. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, betul? Tapi bukan untuk mencari-cari dosa. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, bukan untuk mencari-cari pelanggaran. Tapi untuk berkata kepada kita semua, bahwa aku mengasihimu, terima kasihku, terima pengampunanku. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Jadi saudara,
Apa itu keadilan? Rasa-rasanya ini nggak adil. Kok nggak adil ya? Sebenarnya kita ini udah sangat buruk. Kita udah sangat buruk dan seharusnya kita dihukum. Kita terlalu banyak dosa, seharusnya kita yang mati, kita yang binasa. Tapi malah kita mendapatkan kehidupan kekal di dalam Kristus. Adilkah itu? Dan ternyata adil di mata Tuhan adalah sebuah pemulihan. Itu keadilan. Keadilan bukan pembalasan. Di mata Tuhan, keadilan itu bukan dendam kita yang dipuaskan. Di mata Tuhan, keadilan itu bukan memuaskan nafsu kita untuk melihat orang yang jahat sama kita tertimpa hal buruk. Tetapi keadilan di mata Tuhan adalah pemulihan. Anda dipulihkan dari rasa sakit yang diakibatkan oleh orang lain. Anda diangkat dari perbuatan dunia yang menurunkan Anda. Anda ditenangkan oleh karena badai yang terjadi pada saat ini. Itu dia keadilan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, jadi apakah yang terjadi kepada Ibu Gembala yang di Sulawesi itu? Ya, sebuah keadilan. Ketika orang yang berbuat buruk kepada dia tertimpa kecelakaan, apakah itu sebuah keadilan dari Tuhan? No. Orang boleh menafsirkan, itu keadilan, terserah. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada Anda, itu bukan keadilan yang dari Tuhan. Ya. Mungkin orang itu lagi ngantuk kali nyetirnya, dan tiba-tiba jatuh. Atau mungkin dia lagi ada pikiran terintimidasi karena dia pernah menyakiti seseorang yang adalah Ibu Gembala itu. Nyetirnya jadi gak fokus, akhirnya jatuh. Tapi bukan karena Tuhan yang buat dia kecelakaan. Amin. Kita hidup di dalam sukacita. Kita hidup di dalam kasih. Sekalipun keadaan menghimpit kita. Kita mendapat harapan. Tinggal tenang dalam Kristus. Ada perlindungan. Ada kekuatan. Ada sukacita. Ada kemerdekaan. Haleluya. Mari kita semua pejamkan mata.